Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, Suara Budaya Banjar, Dang Sanak Perompat, betamun pulang kita dimadihin syair bakisah edisi malam hari ini, hari Selasa tepatnya 13 Mei 2025. Dang Sanak Perompat, sabarataan di malam hari ini dimadihin bakisah. Tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita bersama Bapak Anang Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak apa kabar pian malam hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nahir dalah lawas kada batamuan. Lawas benar kada batamuan kita. Alhamdulillah. Inggih. Dan malam hari ini topik kita yaitu syair habar kiamat hikmah berhaji. Nah, bujur benar apalagi nih musim orang tulak haji. Singgi sudah mulai tolakan orang pala. Jadi alhamdulillah aku nih tulak jodoh nih. Nah, tabila. Insyaallah minggu depan kada ada siaran dulu kita. Nah, karena tanggal 20 Mei 2025 masuk asrama. Nah, jadi aku tuh tanggal 20 tuh mau kada salah tuh hari Selasa malam Rabu tuh di asrama haji. Tanggal 21 pukul 16.30 itu take up dari Banjarmasin ke Jeddah. Nah, jadi gelombang kedua sudah memakai kain ihram. Karena langsung habis itu mengambil mikot itu ada dua alternatif ya. Kalau niatnya sudah di asrama haji, kita sudah niat umroh lah. Tapi karena mikotnya bisa di Jeddah atau di atas pesawat itu melintas namanya Yalamlam. Nah, dipandu oleh pembimbing ibadah nanti. Nah, aku ini ketua kloter. Ketua kloter 09 itu akan mengawal jemaah calon haji dari Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Baritukwala. Nah, jadi insyaallah jadi kena kita beberapa minggu mungkin ada salah tuh 6 minggu itu kada pertemuan lawan Dang Sanak Pro 4. Nah, Suara Budaya Banjar. Nah, tapi ini adalah tugas negara yang dimandatkan oleh Pak Menteri Agama melalui Kakanwil Provinsi Kalimantan Selatan dan bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Jadi ada beberapa kawan-kawan kita se-Kalimantan Selatan dan Tengah bertugas mengawal 13 kloter. Ini hari ini sudah berangkat kloter 5. Nah, kloter 5 itu dari gabungan juga dari Kalimantan Tengah. Besok kloter 6 itu gabungan, salah satunya adalah jemaah calon haji dari kota Banjarmasin. Akan diberangkatkan pada pukul 10 tuh pelepasan dan akan sampai di asrama haji itu pukul 12 siang lah. Dan menginap 1 malam. Itu nanti pada hari Kamis mereka akan diterbangkan juga dari asrama haji menuju Madinah. Ini terakhir gelombang pertama. Nanti gelombang kedua itu adalah kloter 7, kemudian kloter 8, dan baru nanti Haji Anang Syahrani akan menjadi ketua kloter itu di BDJ 09 yang menjadi tetua kampungnya lah. Nah, makanya tentang haji ini sangat menarik kita angkat, apalagi nanti suatu saat udah kada berhaji lagi karena inilah tentang kabar kiamat.
Nah kita angkat. Makanya hikmah haji ini sangat besar karena dia salah satu juga dari 5 dan rukun Islam. Nah jadi bagi yang memiliki istitoah, kemampuan, apalagi antrian haji yang sangat panjang, itu di Banjarmasin ini 38 tahun menghadang kita Kalimantan Selatan ini. Yang kan usia yang 20 tahun, jadi 58 tahun baru berangkat. 38 tahun ya Allah. Aku aja mendaftar nang reguler itu 2014. Nah diperkirakan berangkat 2034. Tapi alhamdulillah karena melewati beberapa prestasi, termasuk 2019 kita diberangkatkan oleh Pak Menteri Agama melalui Dirjen PHU dulu dan juga direkomendasi oleh Pak Kanwil, dan kita mengawal BDJ 014 tahun 2019 dan ini yang kedua kali Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita bertugas lagi. Jadi dengan sanak berataan, tetap berdoa, tetap ikhtiar, tetap meningkatkan kualitas kompetensi kita. Kalau ingin jadi petugas ya perdalam tentang manasik haji, wawasan tentang regulasi haji, kemudian juga tentang pelayanan, bagaimana kita menjadi seorang pelayan jamaah haji. Karena tahun ini tagline-nya adalah aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Kemudian kalau untuk petugasnya kompak melayani. Nah, jadi kompak melayani, apalagi kita masih bagaimana mengawal haji lansia. Kemudian ramah lansia, ramah disabilitas. Jadi hikmah berhaji ini kalau kita angkat dalam sebuah karya seni itu sangat menarik dan juga menyentuh perasaan kita. Ini aku bacakan dulu syairnya. Syair dari karya seorang ulama besar keturunan Datuk Kelampayan juga. Beliau ini pusaranya ada di Indragiri Hilir atau di Tembilahan. Nah ini coba aku baca dulu lah. Mengangkat syair sebuah seni, seorang ulama, seorang mufti, Syekh Abdurrahman Siddiq, seorang Al-Banjari, keturunan Datuk Kelampayan, seorang wali. Cerita diangkat di bulan suci, bulan Zulqaidah, orang berhaji mengambil miqat, sempurnakan diri, lepaskan pakaian identitas insani. Habar kiamat membawa hikmat, menguatkan iman, mendaki ma'rifat. Dengan berhaji kuatkan hikmat, sebagai sempurna akhlak maslahat. Nah, jadi orang berhaji itu dia lebih pada kekuatan fisik. Nah, selain juga material, spiritual, dan juga fisiknya harus dijaga. Makanya sebelum berangkat haji, sebelum pelunasan, itu ada namanya istitoah atau kemampuan.
biar ada duitnya orangnya garing kada kawa juga Kada kawa jua. ada juga sehat duitnya kada ada kada kawa juga ada juga duitnya ada cuma kada mendaftar Tetap kada kada kawa kawa jua. juga. Nah jadi ini ada cerita digambarkan oleh Syekh Abdurrahman Siddiq. Jadi ceritanya gini, tiada lagi orang naik haji karena Ka'bah tiada lagi. Ketika itu bulan dan matahari terbit di maghrib berlarian pergi. Nah tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya orang kada ada naik haji karena Ka'bahnya kada ada lagi. Nah, jadi kita bersyukur tenang belum dipanggil aku doakan nanti mudah-mudahan bisa menyaksikan Baitullah secara langsung. Karena di situ ada nilai-nilai spiritual. Bukan kita menyembah Ka'bah. Ka'bah itu adalah simbol daripada kesucian. Makanya tanah suci. Nah, tanah suci ini adalah tanah yang memberikan keberkahan. Tanah yang diharamkan kita berbuat pertengkaran, permusuhan dan sebagainya. Makanya Baitullah itu ada di Mekah, Maqam Rasulullah itu ada di Madinah. Nah ini kalau kita kaji dalam kacamata agama banyak hikmah dalam ritual haji itu. Karena coba kita bayangkan hitungan jarak kilometernya saja sangat jauh. Kalau di Banjarmasin kita berangkat tuh 12 jam setengah baru sampai kita di tanah suci itu. Baik lewat Madinah atau lewat Jeddah. Nah, kemudian tenaga harus kita simpan dengan baik. Jadi himbauan juga kepada jemaah calon haji jangan terlalu diporsir karena nanti kita akan menjalani puncak ibadah haji itu yang dikenal dengan istilah Armusna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah di situ nanti tenaga kita sangat besar diperlukan, apalagi bagi para lansia ini harus dikawal dengan baik, bagi disabilitas, kemudian bagi ada yang risti, nah risiko tinggi atau yang komorbid yang ada penyakit bawaan. Jadi aturan makan dan sebagainya itu harus dikelola dengan baik dan harus dikawal karena gampang-gampang deh mengawal orang tua. Nah, aku aja tenaga dari tahun 2019 tuh usia masih 44 tahun. Sekarang sudah 49, mendekati 50, tenaga sudah beda. Nah makanya karena hobi aku nih dari ikut bersepeda, dia bersepeda subuh. Jadi alhamdulillah kalau aku bersepeda siaran tuh nyarak aja mata tapi pilihnya kada tapi bersepeda nih pina uyuh sebagainya, kemudian nutrisi kada terjaga, makan sembarangan kada diatur polanya, itu juga berpengaruh. Yang kedua jangan lupa berdoa. Karena kita naik haji ini adalah memenuhi panggilan Allah. Allah itu memanggil kita dengan berbagai macam jalan. Kayak aku nih kan haji nasib nih. Haji nasib itu artinya dengan pengetahuan, dengan kompetensi. Nah, kawa mengawal jemaah haji 4 juga berhaji. Nah, alhamdulillah. Bersyukur kita. Kada semua orang seperti kita. Makanya alhamdulillah dengan seni madihin juga bisa berhaji. Nah, karena 2019 aku bermadihin di Mekah itu. Alhamdulillah orang terhibur dan rindu akan kampung halaman ketika kita memberikan. Dan aku masih ingat dengan reporter RRI juga Bung Aulia ya.
berangkat haji sama-sama kita waktu itu di Saudi Arabia. Waktu itu peringatan hari kemerdekaan. Jadi kami menyaksikan pengibaran bendera dengan cukup sederhana di tanah suci. Umar rindu mana dengan kampung halaman. Karena tepat pada tanggal 17 Agustus dan kita berangkat pada tanggal 28 Juli. Nah, jadi setelah Ar-Musna itu kita tepat memperingati hari kemerdekaan. Dan alhamdulillah selama 1 bulan kita di Arab Saudi, di Mekah, baru didorong, di-dropping ke Madinah. Nah, jadi kembali kepada cerita syair ini, bahwa nanti suatu saat orang berhaji itu tidak ada lagi. Karena Ka'bah juga ada lagi, diangkat sudah oleh Allah. Sehingga itulah tanda-tanda daripada hari kiamat. Kemudian bulan dan matahari itu terbitnya di sebelah barat. Ini kiamat kubra namanya. Alamatul kubranya. Kemudian alamatul sughranya ya sudah macam-macam. Kuitan jadi budak. Nah, ya kan? Orang nang baik dae kada dikawani orang. Malah nang jahat nang dikawani. Iya. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kuitan jadi babu. Itu sudah kelihatan. Kemudian nanti orang yang soleh itu malah dikucilkan. Nah, ini adalah tanda-tanda juga hari kiamat yang perlu kita cermati bersama. Nah, ini ada bukai lawang bukai ya nih. Kita bukai lawang dulu. Iya, bukai itu dan sanak kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pasang suaranya. Waalaikumsalam Abah Sofian. Di pelihari nah udah nak pelihari karena membawa jamaah haji pian. Iya. Nah, jadi itu kisah haji ini ulun mengisahkan kisah sedikit dari manakib guru sekumpul. Alhamdulillah nggih berbagi ilmu kita nggih. Silakan. Kisahnya itu waktu sidin wukuf, waktu sidin naik haji yang pertama. Nggih. Nah, kan sidin di waktu di wukuf ya harapan tuh pasti banyak orang wali yang di situ. Nggih. Lalu sidin berdoa. Minta ditamuakan keikung barang salah satu wali yang hadir di waktu wukuf itu. Betul. Ada siapa lalu ada orang Arab Baduy tadi orang. Iya, nggih. Cuma bahasanya kayak bahasa Indonesia tuh jadi. Oh, nggih. Nah, labaik Allahumma labaik. Semua orang baik-baik yang gitu kita taruh bacaannya. Oh, nggih. Artinya lain pada yang lain nah. Labaik Allahumma labaik. Semua orang baik-baik. Nggih. Bingung sih Din. Itu hilang orang tuh. Iya. Wali dia si Din nih. Nggih. Si Din nak datangin nak boy bersalam kan kita dapat lagi. Itu salah aku juga si Din, kenapa aku minta lihat akan aja. Nggih, kadang minta petuah dan sebagainya lah. Nggih. Nah, isi pelajaran si Din. Nggih. Kita tuh bersangka baik kan orang berataan. Bujur, nggih. Keberatan orang tuh baik-baik. Itu pelajarannya. Betul. Nah, itu aja singkat aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, luar biasa nih Abah Sofian sudah mengisahkan salah satu ulama karismatik kita Inggih. Guru sekumpul sidin naik haji, Allah yarham. Beliau itu al-alamah al-arifu billah yang dicintai oleh orang Banjar, bahkan di luar Banjar, bahkan di Asia Tenggara lah. Itu dibuktikan ketika haulnya orang jauh-jauh datang, tapi hanya duduk aja badannya, mendengarkan manakib beliau, tapi kerinduan akan seorang sosok guru sekumpul itu juga menjadi pengobat rindu. Karena bicara Abah Sofian tadi, sini mendapatkan sumber dari cerita juga bahwa guru sekumpul itu pernah hendak melihat diperlihatkan oleh Allah. Nah, ada pulang daya nah
Ya kita buka aja Iya, jadi ada Bapak, apa-apa. iya aja lawangnya Ya, dulu Bapak. ya kalau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Herman kah? Herman. Tinggi Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya apa kabar pian Bang? Sehat aja ulun Pak Haji. Sehat Allah. Alhamdulillah. Ada kisah kah pian? Ulun tadi tertarik dengan Haji tadi Pak Haji kisahnya nah. Ayo ada Bapak silakan. Silakan. Ada apa kisah sedikit Pak Haji ya? Ada Bapak banyak ada Bapak juga saya pian undang adakan. Iya. Karena ulun kisah kada ada bukunya Pak Haji berapa lagi nah. Ada kisah tuh kan udah buku karena membaca dengarannya. Pokok pengalaman pian atau kisah dari kawan pian nggih. Banyak ulun kisahnya tuh nah. Nggih. Ada di Timur Tengah jadi dari Arab tuh Pak Haji kisah tuh ya. Nggih. 3 orang pemuda naik haji berjalan sidine. Nggih. Ya berarti saja saya kan ya jauh punya menuju Mekah nih. Nggih. Itu berjalan. Betul kalau Yohan masuk dalam guha bertiga nih. Betaduh lah. Betaduh hingga. Yang itu kenapa timbul gua tuh tertutup nah ada menutup tertutup gua tuh ada batu menutupi itu nah. Oh ada batu menutupi, nggih. Ya, jadi bingung kan pemuda bertiga nih. Anak luar kada lagi dah kan tertutup anu batu nih. Jadi bingung kan punya bertiga nih. Inya kan kada keluar mati dah pasti dalam gua nih kan. Kelaparan nih. Yang itu jadi masing-masing punya kan mencari ingat seorang Pak Haji aja. Risiko kan adalah kan yang ada kelebihan apa kan adu apa kan. Risiko aku ada bang bisa guru nih kan. Nggih. Risiko enggak aku ada aja bisa mama juga. Risiko enggak ada bisa mamanya ada juga. Betul tapi adanya kebiasaan tuh nah kan pengingat kan lawan Tuhan nih. Jadi bertawassul bertiga ini masing-masing. Yang seikungnya mengganang gurunya tawasulnya baca Fatihah mungkin lah. Ada bertawassul mengganang kuitan. Ya ada anak seikung nih bertawassul untuk apa diri seorang tuh nahnya ingat diri seorang. Iya. Mengingatkan ada baikan aku beri ada menolong orang ya kan kampung kan. Yang Tuhan kan tolong aja kan bukakan batu nih jaksanya tuh. Jadi sikung nih kan mengganang gurunya terbuka batu tuh jadinya sekilas terbuka tuh nah. Oh artinya anulan setiap kebaikan yang orang bertiga tadi salah satunya tuh bergeser batu lah. Kan, oh iya bujur. Nggih. Jadi sikungnya kan mengganang gurunya kan. Dikirimnya Fatihah gurunya terbuka batu sekilan aja. Oh sekilan lah. Jadi kaum kelihatan cahaya sudah. Menang pulang kuit mengganang mamanya terbuka pulang aja gua nih. Bertiga 3 kilat kawakan udah tuh anak keluar dah. Betul kan terbuka kan sudah dan separuh tuh nah. Yang itu kawal kan keluar sudah kan punya bersyukur kan Tuhan kan nah. Buat dikabulkan doanya nih kan. Niatnya anak naik haji kan mulai kampung nih mulai gunung nih. Nah mungkin kita kisahnya Pak Haji lah. Oh nggih. Saya makasih Pak Haji berlahan. Ya sama-sama. Nah luar biasa nih Abang Herman berkisah tentang kebaikan itu sebenarnya sangat bermanfaat pada saat kita dalam keadaan emergensi. Disinilah tangan Allah akan turun. Sebenarnya itu sebuah hadis enggak ada salah. Lu nggak diingat anunya lah. Tapi ada beberapa riwayat menyatakan kalau tadi kan bertawassulun gurunya, ada yang mamanya. Nah kalau dalam riwayat itu seseorang yang dia memohon kepada Allah setiap kebaikan. Jadi bila ada kebaikan, ya Allah kalau kebaikan itu engkau ridhoi, maka geserlah batu tadi yang menutupi lubang goha. Nah yang pertama itu kisahnya ada orang yang taat lawan orang tuanya. Setiap pernah diberi makaninya mamanya. Nah lalunya berdoa. Nah akhirnya itu kebaikan itu dia doa kepada Allah, akhirnya dikabulkan. Nah yang kedua itu orang yang mencintai seorang perempuan. Jadi dia diminta mahar. Lalu perempuan tadi, laki-laki tadi itu bahasa kita tuh hendak bana berdahulu
Nah, tapi dengan izin Allah, perempuan tadi berkata, jangan sampai engkau pecahkan cincinku, nah bahasanya. Lalu doa tadi dikabulkan, dia tidak jadi berbuat yang tidak senonoh. Nah, yang ketiga itu menunaikan amanah. Orang titip duit, dikembangkannya duitnya. Ini versi yang lain lah. Pak Herman mungkin punya dasar juga itu. Nah, jadi kisah ini adalah kebaikan yang luar biasa juga. Karena fa in khairan fa khairan, fa in syarran fa syarran. Jadi bila kita berbuat baik maka kita akan menuai kebaikan itu. Bila kita berbuat kada baik, jangan abut, karena bila kita sesuatu dapat keburukan. Jadi Allah itu maha adil. Makanya dalam berhaji kita memakai kain ihram itu simbol kesucian. Kada boleh berkata-kata yang tidak senonoh, kada boleh bertengkar. Nah, baju yang paling baik itu dalam berhaji adalah walibasut taqwa, pakaian takwa. Pakaian takwa itu bukan kainnya, akhlak. Jadi kita baik jamaah ataupun petugas haji, kita harus murah senyum, kemudian melayani dengan hati, tidak diskriminasi. Nah, tidak memandang siapa, mereka adalah saudara kalau umurnya sama lawan kita. Mereka adalah orang tua kita kalau kita menggaduh lansia. Mereka adalah ading kita kalau umurnya di bawah kita. Mereka adalah abang kita kalau mereka adalah tua daripada kita. Nah, ini kalau melayani dengan sepenuh hati, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Makanya nanti tanda-tanda kiamat itu apanya? Orang kan hendak lagi naik haji. Ka'bahnya sudah ada lagi. Nah, kemudian tadi tanda-tandanya ada yang alamatul kubra, alamatul sughra, tanda-tanda kiamat itu. Makanya orang haji ini perjuangannya luar biasa Pada haji itu 8, 9, 10, 11, 12, 13 hanya 6 hari. 8 itu pembekalan, 9 itu wukuf di Arafah, 10 itu melempar jamarat, kerikil kan, di Mahma. Kemudian 9 menjelang malam 10 itu kita bermalam dulu di Muzdalifah. Kemudian ke Mina disitulah kita melempar jumrah selama 4 hari. Jamratul Aqabah, Ula, Wusta, Ulya. Jadi Ula, Wusta ya, ada 2. Jadi ada 3 lubang nanti yang akan dilempar di situ. Nah, makanya setelah selesai 3 hari di situ, lalu berangkat ke Masjidil Haram lagi, melakukan tawaf ifadah. Kemudian sa'i, baru tahallul sani. Tahallul awalnya ketika selesai melempar Jumratul Aqabah. Jadi luar biasa ini. Jadi simbol-simbol haji, hikmah-hikmah haji itu banyak sekali. Tidak ada keangkuhan, tidak ada keakuan, karena pakaian kita sama di sana. Seperti kain kafan, bayangkan perjuangannya. Nah, kemudian haji itu juga mensucikan diri kita. Kada boleh berkata-kata nang apa ngarannya menyakitkan hati orang. Kada boleh kita bahualan, saling bantu membantu. Nah, ini. Kemudian tadi ujar Abah Sufyan tadi bagus juga kisah tadi. Labbaik Allahumma labbaik, karena bahasa Banjar deh kan. Nah, semua orang haji ini baik-baik di sini. Artinya memang bekal yang dibawa itu pertama dari sumber yang diridhoi oleh Allah. Saya belum berangkat, alhamdulillah Allah memberikan pengetahuan. Dengan pengetahuan tadi adalah menjadi aset. Bahasa kita itu adalah aset intelektual. Jadi aset intelektual itu kada semua orang punya. Nah, kayak Helda jadi penyiar, bisa bawa pander, kada semua orang dia bisa bawa pander di kabin sini Nah, jadi syukuri. Itulah Allah memberikan jalan lawan kita. Kada tahu karena Helda dapat undangan
di Arab Saudi semuanya. Nah, Amin. kada tahu dah kita, kada Iya, tahu kada itu, tahu kada gitu tahu kan. kita. Nah, dengan ikhlas kita. Nah, kemudian kita menyiar ini adalah salah satu bagian ibadah kalau kita memberikan pepadah-pepadah. Mm-mm. Nah, alhamdulillah juga kita mengabdi di RRI Banjarmasin ini sudah hampir 25 tahun, bahkan 26 tahun. Mm-mm. Nah, Sia Ulun sudah 49 tahun, jadi semenjak usia 23 tahun sudah bergabung di RRI. Mm-mm. Nah, sehingga merasakan bagaimana perjuangan di RRI. RRI memberikan andil yang besar bagi nama Anang Saharani sampai dapat gelar maestro, kemudian dapat gelar strata 2 MAG. Itu juga hasil penelitian yang disimpan arsipnya itu di RRI. Mm-mm. Nah, ini adalah satu aset intelektual. Intelektual itu anugerah Allah yang terbesar kepada kita. Dia bisa mengantarkan kita kemana saja, termasuk ke Mekah Al-Mukarramah dengan madihin, ke Mekah Al-Mukarramah nanti dengan penyiar, dengan siaran, meliput berita, menyampaikan informasi haji dah. Bisa juga disampaikan ke tanah suci. Nah, tapi perlu kita ketahui, kunci dalam berbuat sesuatu yang diridhai Allah adalah ikhlas. Mm-mm. Jadi ikhlas itu ada 4 tingkatan. Iya. Nang pamulaan ikhlas dalam ucapan. Ini nyaman jadi. Semua orang pasti ikhlas. Mm-mm. Kami ikhlas lah. Ikhlas banarulun aja montongnya bujur aja tuh. Kada tahu di hati. Tahu di hati. Nah, ini. Kemudian setelah ikhlas dalam perbuatan, nah jadi ikhlas jadi ikhlas juga dalam bukan tindakan, perbuatan. Jadi ikhlas dalam perkataan, ikhlas dalam perbuatan. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu harus sesuai. Integritas kalau bahasa ini ngarannya. Nah, kemudian ikhlas dalam cita-cita. Kalau kita punya cita-cita anak naik haji, cita-cita itu diwujudkan dengan tindakan. Ikhtiar, usaha. Apa usaha kita? Secara materi kita menabung. Setelah menabung kita menyetor. Setelah menyetor kita dapat porsi. Porsi itu adalah modal. Ini namanya ikhlas dalam cita-cita. Nah, yang keempat, ikhlas dalam menunaikan cita-cita deh. Nah, ulun saja rencana kita Anang Saharani harusnya di kloter 1 01. Tapi Allah punya rencana yang hebat. Kita tidak boleh berburuk sangka dengan rencana Allah. Ternyata kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke 09. Tidak boleh kita menyalahkan siapa-siapa. Karena Allah punya catatan tersendiri tentang hidup kita. Tidak boleh kita macam-macam penderan, tidak boleh. Inilah kesucian kita dalam berhaji. Walibasut taqwa. Pakaian takwa deh. Nah, jadi apa yang dikisahkan oleh Abah Sufyan tadi, bagaimana guru sekumpul hendak bertemu dengan wali. Kalau orang tidak mempunyai jiwa wali, dia tidak akan bertemu dengan para wali Allah. Karena di Mekah itu kan jutaan manusia terkumpul di sana. Siapa yang bisa melihat? Hanya dia dengan dirinya dan Allah. Nah, jadi kita berdamai dengan diri. Damailah dunia kalau kita berdamai dengan diri kita. Kalau kita sudah mampu berdamai dengan diri kita, berarti kita sudah mengenal jati diri kita yang sebenarnya. Makanya kita berkumpul nanti di miniatur padang mahsyar. Namanya apa? Muzdalifah. Kita akan bertemu dengan Allah dengan wukuf. Hanya sesuatu yang kita pinta kecuali keridhaan Allah, yaitu di padang Arafah. Apa itu Arafah? Ma'rifat. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Hanya 2 kain yang diselempangkan tanpa jahitan. Tidak ada lagi simbol-simbol baju yang mewah. Semuanya sama. Dengan
pakaian sama, kemudian panas kerontan, bayangkan. Tidur kita berhampar dengan sahabat-sahabat kita yang lain di dalam sebuah tenda, bayangkan. Dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, tapi sama di hadapan Allah. Nah ini berhaji, hikmah berhaji itu adalah menyesuaikan diri kita, beradaptasi. Yang kan kalau di padang haji itu cuma beberapa jam sudah kita akan kembali kita lagi ke hotel, kembali lagi ke penginapan. Tapi kalau apa yang dikisahkan Abang Herman tadi, disitulah nanti akan kelihatan kebaikan kita. Kita senang membantu orang, kita dibantu orang juga. Kita sayang dengan ibu kita akan disayangi orang juga di sana. Kita menunaikan amanah, kita akan disayangi orang juga. Jadi kita tidak boleh berkeluh kesah, menyalahkan orang A, B, C, D, si anu itu nyawa aja anu. Nah ini sepeda asik daya teranjah tihang na salahkan bumamai beritahu kan apa yang meranjah aja nang lain luput jadi itu barang kena. Anda jadi ada manusia ini tidak boleh menyalahkan orang lain. Iya. Jadi pesan daripada Datuk Syekh Abdurrahman Sapat Indragili ini, jadi nanti suatu saat tanda-tanda kiamat itu termasuk adalah orang yang tidak lagi menunaikan ibadah haji. Jadi bersyukurlah orang-orang yang berangkat haji. Yang belum berangkat berdoa dan berdoa. Tapi jangan lupa berusaha. Nah artinya berangkat haji itu memang dia adalah misteri Tuhan. Aku jadi agak menyangka dalam tempo waktu 5 tahun kembali lagi memegang amanah. Kawatulak pulang, melewati pengetahuan, melewati ilmu. Nah, mudah-mudahan Helda karena lewat jalan mana kada tahu dah ya kan. Amin. Nah, dengan menyiar karena ada yang mendengar. Helda 4 kah jar? Ada kada tahu ayo. Nah, amin. Ini. Jadi dari itu tidak boleh kita mematikan doa kita. Bahkan mungkin umdani anu. Nah, kada tahu. Kalau ada harapan. Ada harapan. Nah, tapi jangan jopang model kayak spekulasi dah. Apa aja spekulasi aja Bang Anang Salani anu jar. Mengundang orang rame tulakan keselamatan. Bila pian berangkat menunggu undian aja. Nah, itu ada boleh tuh. Ada boleh gitu. Nah, tetapi kalau pian sudah menyetor itu namanya ikhtiar. Bagus sudah pian adanya ada sudah ada usaha. Nah, kisah Bang Herman tadi sangat menginspirasi. Kisah Abah Sofian tadi juga menggugah bagaimana sosok guru sekumpul. Yang mana beliau anak melihat nang mana wali Allah. Sekalinya dari golongan orang-orang Badui. Nah, karena aku ingat Badui ini kan menjadi objek penelitian para orang-orang Barat dulu, orang Orientalis yang mencari titik-titik Islam, kelemahan Islam itu. Tapi ada seorang Yahudi juga namanya Leo Volwis yang melahirkan satu tafsir. Inyalah menerjemahkan apa arti takwa itu. Kalau biasa takwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau sini lain, merasakan kehadiran Tuhan. Nah, jadi kalau orang wukuf di Arafah tuh merasakan bagaimana cinta Tuhan lawan hambanya. Kaitannya diberi perhinakan, diberi mata melihat, telinga mendengar, diberi baju kita. Walaupun Tuhan kan langsung menjurang dari langit, Bang. Berusaha kita. Nah, dicukupkan rezeki kita. Nah, sesuaikan kemampuan kita. Jadi kita bilanya sudah mampu berbuat baik, menyenangkan orang lain, insya Allah Allah akan menggantikan segala kita. Nah, jadi ini diganti Jepang waktunya adalah kau tambah lagi cuma karena madihin syair berkisah, syairnya sudah, kisahnya sudah, madihinnya nang balu. Jadi kita simpulkan kisah daripada Abah Sofian, kisah daripada Bang Herman, dan kisah daripada syair Habar Kiamat. Nah, ya ini kita kita apa ngarannya? Kita pantunakan dulu Tumat. Nah, ini tak anu sedikit, nah, ada anunya nih, ada isinya, dikeluarkan dulu.
ilahi jukung tambangan jukung tambangan ba ukir melintas lama lintas Sungai Martapura Assalamualaikum salam ulun mulai awan pendengar setia RRI Perempat siaran malam ini tentang madihin sair bakisah awan anang saharani lawan Mbak Helda malam ini mengawani Abah Sopian tadi di pelai hari Abang Herman bakisah malam ini tentang hikmah perjalanan haji dengan haji mensucikan diri menunaikan sunnah perintah ilahi Abah Sopian tadi mengisahkan cerita guru sekumpul kita dalam perjalanan tulak haji beliau pamulaan ceritanya memohon kepada Tuhan agar beliau dengan wali diperlihatkan alhamdulillah itu ditemuakan luar biasa karamah guru sakumpul kisah Abah Sofian kisah Abang Herman itu lain lagi di Timur Tengah Sidin memadahkan di sini kisah 3 orang masuk ke dalam goa bataduh malam hari tapi batu muhara goa itu dihalangi ada nang batawasul lawan guru dipadahi ada lawan kuitan kebaikan diingat lagi nang ketiga ada jua itu nang lain versi amanah dijalankan berkah ikhlas di hati akhirnya pintu goha terbuka kembali karena waktu sudah kadama izinnakan mohon maaf awan pian barataan 6 minggu kita kada batamuan selama bagaul tolong ulun dimaapakan insya Allah ulun di minggu depan membawa amanah mengawal jamaah haji dari tanah laut dan jua marabahan bergabung dengan Kloter 9 ilahi
langsung berhenti. Nah, iya tadi sudah kita ikuti Madiun Syair Berkisah malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Anang Syahrani. Sama-sama. Mudahan selamat dan sabarataan, lancar Amin. sabarataan juga. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.